Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin abdik wa rasulikan nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Adada ma ahatha bil ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsan kitabuk wa radallahu ma sadati Nabi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sahabati ajma'in wa an tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzun bi rijalin minal jinni fazaduhum raqa sadaqallahu azim. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sampai di malam hari ini. Wabil khusus di malam hari ini di episode ke-14 Seram seputar ruqyah dari Islam. Kebetulan di Pekanbaru atau tepatnya di tempat saya hari ini, alhamdulillah sedang turun hujan ya. Sedang turun hujan. Mudah-mudahan hujan menyatukan kita. Mudah-mudahan siapapun yang tinggal di Pekanbaru hari ini semuanya dapat mendapatkan rahmat hujan. Maka kalau hujan sudah turun maka kita berdoa Allahumma sahiban nafi'a ya. Semoga Allah turunkan hujan ini lebat dan bermanfaat. Putus-putus Tuan Guru. Putus-putus apa nih Maul? Udah nyambung lagi dia. Ya kayak hati aja. Putus-putus terus sambung atau layangan putus. Baik, kita bersyukur pada Allah, mudah-mudahan ini materi kita malam hari ini dapat memberikan kita banyak pencerahan insyaAllah ya terkait tentang tema kita malam hari ini. Tapi sebelumnya kita menyampaikan salat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, saya sedang berada di sambil manggale sambil kita berdagang berjualan ya. Di belakang saya sudah ada ya outlet ya, jajanan cemilan takoyaki ya. Kita buka usaha jajanan cemilan takoyaki halal ya. Takoyaki ini makanan salah satu jajanan khas Jepang ya. Tapi kita yang ini halal ya. Kita menggunakan barang-barang produk-produk halal. Kemudian outlet kita posisinya di Simpang Alamayang ya. Yang tinggal sekitar Alamayang sila merapat, jangan jauh-jauh datang aja ke sini insyaallah. Selagi masih ada insyaallah kita layani insyaallah ya. Baik, langsung saja kita mulai seram kita episode 14 ini dengan membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim dan doa pembuka bertulis a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin amin. Baik saudara-saudaraku, Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang dicinta Allah Subhanahu wa taala yang lagi di perjalanan, semoga Allah berikan kelancaran dan selamat sampai di rumah. Kemudian bagi keluarga yang menunggu di rumah, semoga senantiasa semakin ya kalau suasana hujannya semakin dingin ya keluarga kita. Kalau sekiranya sering panas ya, kalau ketemu pasangan panas terus bawaannya, kalau pasangan keluar adem dunia ini. Atau sering panas kita kalau lihat anak kita tuh ya kesel aja bawaannya, tapi kalau anak kita lagi tidur atau lagi nggak sama kita ya tenang sedikit dunia nih. Ini sesuatu yang mesti juga kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan ketenangan, keberkahan, kemudahan urusan, kesehatan bagi yang sakit untuk kita sekeluarga insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, di seram episode ke-14 ini kita kasih tema, kita kasih judul yaitu kesurupan dan fenomenanya. Nah, kesurupan dan fenomenanya. Kalau kita bicara tentang kesurupan, maka ternyata dari perjalanan saya meruqyah dari tahun 2004 dahulu sampai sekarang di tahun 2022, ternyata banyak yang kalau dibilang salah sih ya menurut saya sih perlu diluruskan aja gitu. Karena saya nggak mau menyalah-nyalahkan ini ya, karena ini nggak ranah kita nyalah-nyalahin, tetapi memperbaiki atau meluruskan sesuai dengan apa yang telah Islam ajarkan. Karena kita agama kita Islam, maka tetap saya ingatkan selalu dalam program seram itu, karena kita agama kita Islam, maka yang kita bahas yang Islam, sesuai Islam ajarkan, sesuai Allah dan Rasul sampaikan dalam Al-Quran dan hadisnya. Kita nggak akan bahas secara yang lain. Nah, tapi kalau ada pandangan-pandangan lain
dan itu bukan berkaitan dengan keislaman, maka saya nggak bertanggung jawab ya. Kalau yang tidak beragama Islam silakan, tapi kalau beragama Islam ya tentu harus ya. Kalau sudah masuk Islam tentu patuhi perintah-perintah dan ajaran Islam. Baik, bicara tentang kesurupan, jadi banyak yang memahami bahwa kesurupan itu ya teriak, ngamuk-ngamuk, atau ya tidak terkendali, atau nggak seperti nggak marah-marah, nggak manusiawi lah rasanya. Banyak orang seperti itu. Istilah seperti itu tidak ada salahnya ya, tapi perlu kita lebih tepatkan. Kalau kita kasih nilai mungkin baru nilainya itu sekitar 70 ya, kita mau nilai itu 100. Baik saudara-saudariku, cinta Allah Subhanahu wa taala, kita bahas tentang ayat dulu ya. Nah, ada nggak dalilnya Ustadz ya kalau kesurupan itu, ada nggak? Karena ada teman-teman kita yang dia itu nggak percaya dengan kesurupan itu. Nah, terutama juga ya, saya langsung buka aja ya, terutama orang-orang yang hidup di dunia medis ya, praktisi medis, ada yang sampai nggak percaya dengan kesurupan itu. Pasti ini ada yang beranggapan gini, ini pasti karena ini nih ada konslet ya, sarafnya atau apalah namanya dalam dunia medis ya. Nah, jadi pernah waktu itu saya ketemu dengan kasus kesurupan itu di salah satu ya klinik ya. Waktu itu pasiennya sedang di klinik. Itu dokternya itu nanganin pasiennya itu. Jadi tangani sesuai dengan paham medisnya. Kemudian saya ditelepon oleh orang di situ ya. Saya datang, alhamdulillah. Kemudian saya dekatin, saya tanya dulu kronologinya kenapa dia kesurupan, awal-awal mulanya di mana, sedang ngapain. Dari situlah beberapa gambaran yang saya dapatkan itu, maka itulah kemudian saya gunakan sebagai diagnosa ruqyah dan melakukan ruqyah sesuai dengan gejala awalnya. Alhamdulillah dengan baca Quran sebentar, kemudian saya tarik di bagian yang jinnya nyangkut di situ, saya tarik, alhamdulillah langsung sadar pasien ini. Singkat cerita, ngobrol lah dengan ini, Masya Allah, terima kasih Sensei Ucok Gultom dari Palembang, sukses Tuan Guru, jazakallah khair, semoga sukses juga buat Bang Ucok, keluarga dan kawan-kawan Aikido di Palembang. Selamat datang bagi yang bergabung, maaf kalau tidak tercolek-colek namanya, tapi tadi saya lihat di sini ada Bang Aul lah gabung. Ahlan Bang Aul, Bu Novi Kodriah ya, teman Sanamiyah saya dan MTS andalan Patimura. Assalamualaikum Bu Novi, ada Bang Ucok Gultom di Palembang, dan juga ada Bu Aulia Rima. Assalamualaikum, selamat gabung. Kemudian ngobrol sama dokter tersebut ya, yang dia mengatakan, saya ini Ustadz saya baru pertama kali lihat kejadian seperti ini. Yang dulu saya pahami bahwa ini dimungkinkan medis, katanya. Saya bilang ke beliau, artinya beliau bukan menafikan tidak percaya kesurupan, tidak ya, tapi dia baru pertama kali ketemu itu, dan Masya Allah luar biasa rahmat Allah dengan ruqyah itu, langsung sadar gitu. Jadi tak ada alat medis satupun yang bisa memberikan solusi buat dia di klinik itu waktu itu gitu. Kita doakan saja waktu itu ruqyahnya alhamdulillah sebentar aja ya, langsung sadar alhamdulillah. Nah, jadi dia menuturkan baru pertama kali, Ustaz. Jadi gimana? Saya bilang kan, ya dia makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Makanya kawan-kawan yang berada di dunia medis terutama, banyak sebenarnya rahmat Allah itu yang kemudian Allah tunjukkan ke kita yang di dunia medis ya. Makanya fabi ayya la rabbikum tukadziban, nikmat Allah mana lagi yang kita rasakan, langsung Allah lihatkan itu ya. Makanya kalau kita orang-orang di dunia kesehatan ini, apalagi ruqyah, langsung kasus-kasus yang kayaknya nggak mungkin ya, tapi mungkin menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di medis itu Allah langsung lihatkan itu bagaimana ayat-ayat kauniyah Allah itu ya, ayat-ayat yang tak terlihat ya, dari sistem saraf dan fisiologi tubuh dan anatomi tubuh, semua bagian tubuh ini dari atas sampai ke bawah, dari luar maupun dalam. Nah, kita bahas dulu dalilnya aja nggak? Ya, kita bisa bacakan ini. Dalilnya dalam surah Al-Baqarah. Bapak Ibu teman-teman bisa lihat nanti di ayat 275. Nah, apa Allah Subhanahu wa taala sampaikan di situ? Nah, Allah sampaikan ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzina
yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Ya. Kita baca terjemahannya aja ya. Nah, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Masya Allah, ada Bu Popi yang dari Siak. Apa kabar Bu Popi? Assalamualaikum. Ada IPSJ. Wah, ini Ikatan Pemuda Surojariang 0 RW 05 ya, Jalan Pangeran Hidayat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi di kajian berikutnya IPSJ RW 05. Semangat terus, kompak terus. Nah, jadi dalam Al-Quran salah satu dalilnya yang menyebutkan tentang kesurupan itu sangat masyhur dan sering dipakai oleh para perukiah itu surat Al-Baqarah ayat 275 ini. Nah, bahwa orang yang memakan riba itu tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Nah, artinya kita nggak mengambil ribanya, tapi ya seperti orang kemasukan setan. Jadi mana orang kemasukan setan itu? Ya kalau bahasa kita ini kayak zombie lah ya gitu kan. Ya mirip orang masuk angin lah, sakit gigi gitu kan, nah, marah-marah aja kerjanya ya kan. Kemudian seperti orang kalau perempuan lagi halangan gitu, ada aja jutex aja bawaannya gitu kan, nggak tenang aja. Ya itu keserupan itu ya secara pikiran, secara perasaan, secara lisan, secara gerakan tubuh ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita seperti nggak normal rasanya, nah, seperti itu. Nah, kemudian qabilakumullah, saudara cinta Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesurupan itu ya ini ada dua. Ini perlu saya jelasin ya. Allah Subhanahu wa taala turunkan ada dua surah namanya ada Barudi, Masya Allah Barudi Caniago. Nah, ini founder. Ini salah seorang anggota ataupun ya penggagas ataupun kalau saya bilang inisiator atau inovator ya. IPSJ RW 05. Al-Fajri Januar. Assalamualaikum, apa kabar? Oke. Allah turunkan dua surat ya dalam Quran dan itu sebagai al-muwizatain ya, ayat surat perlindungan. Pertama Al-Falaq, satu An-Nas. Jadi satu pertama ada Al-Falaq, yang kedua ada surah An-Nas. Ada pertanyaan Maul. Mohon maaf Tuan Guru, apakah seseorang beragama apapun bisa kesurupan bila ada dari agama lain? Apakah bisa dibantu pakai bacaan ayat Quran atau dibantu orang yang beragama Islam? Ya, ini menarik nih. Nanti saya jelasin. Nanti tanya lagi Maul ya di sesi agak terakhir. Tapi saya bahas dulu ini ya. Biar mantap nih. Gak apa-apa, di save dulu pertanyaannya. Oke. Allah turunkan dua surat Al-Falaq sama An-Nas. Kita nggak bahas asbabun nuzul ya, sebab turunnya, tapi kita bahas kontennya saja, isinya saja. Jadi ada dua jin ya. Ada dua jin dalam pembahasan ini. Pertama ada disebut dengan jin eksternal, yang kedua ada jin internal. Nah, ini kita bahas dulu nih. Kesurupan ini terjadi kok bisa terjadi nih. Ya dua saja. Pertama dalam surah Al-Falaq itu disebut dengan jin eksternal. Jin dari luar yang masuk dalam tubuh. Nah, makanya Allah sampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Oke. Nah, dalam surah Al-Falaq itu, itu ada satu nama Allah, qul a'udzu birabb. Bil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, itu adalah serangan gangguan jin dari luar. Apakah dia masuknya karena dia masuk karena masuk sendiri jinnya, atau dia masuk karena keinginan kita atau kesalahan kita, dibalas dendam, atau dimasukkan orang. Nah, ini jin dari luar masuk ke dalam, intinya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada surah An-Nas ya. An-Nas. Nah, apa jinnya ini Allah sampaikan qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada tiga ya. Kalau surah Al-Falaq tadi satu nama Allah berlindung dari empat ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ada empat perlindungannya. Ya. Sedangkan surah An-Nas itu ada tiga nama Allah. Qul a'udzu birabbin nas, Rabb, Malik, Kinnas, Ilah, Kinnas. Ada tiga. Rabb, Malik, Ilah. Dari apa? Min syarril waswasil khannas, dari jin yang dia ada yang membisikkan waswas ke dalam dada manusia. Nah, jadi mana yang paling bahaya nih? Jin dari luar masuk ke dalam atau memang ada jin dari dalam? Yang paling bahaya. Ternyata yang paling bahaya itu adalah jin yang memang sudah ada di dalam, namanya jin khannas ya. Makanya Rasulullah pernah waktu itu sampaikan dalam hadis riwayat muttafaqun alaih, ketika Rasulullah itu sampaikan kepada para sahabat, wahai sahabatku, sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada jin, kata Rasulullah. Ada dua ya, ada malaikat, ada jin. Malaikat itu membisikkan yang baik, jin membisikkan yang buruk. Nah, itulah namanya khannas. Nah,
Kemudian sahabat nanya, kalau memang seluruh manusia, ya Rasul maaf, engkau kan manusia juga, bagaimana dengan dirimu? Maka Rasul sampaikan, sesungguhnya Allah telah menolong diriku sehingga sama seperti Allah telah menolong diriku sehingga jin khannas tadi yang Allah titipkan itu fungsinya berbeda dengan kalian. Jadi Nabi itu tidak ada dibisik-bisikan untuk melakukan keburukan. Jadi dalam diri kita ini ada khannas, ya, membisikkan kebaikan dan keburukan. Dan kita bisa rasakan di saat kita apa? Ada Mbak Rahmana Friyuda, Assalamualaikum, apa kabar? Mbak Rahmana, maaf, Assalamualaikum, apa kabar? Jadi kalau kita ingin melakukan kebaikan, biasanya ada pertempuran itu, ada pertempuran, ya, dalam pikiran kita atau dalam apapun lah. Pokoknya pertempurannya dua saja, jadi dilakukan atau nggak dilakukan. Nah, jadi yang kalau kita intinya ini, iman kita tuh dia jujur, dia akan bilang yang baik-baik, yang buruk itu buruk. Maka nanti malaikat yang dalam tubuh kita udah malaikat sama khannas tadi, khannas bisikan buruk, malaikat bisikan baik. Jadi ketika kita ingin melakukan kebaikan itu, ya dia akan muncul itu malaikat sama khannas tadi mempengaruhi kita. Nah, kalau iman kita kuat, maka kita jadi melakukan kebaikan itu, malaikatnya menang. Jadi iman kita yang mengatakan baik itu baik dikerjakan, kemudian yang buruk itu buruk itu, kemudian kita tinggalkan yang buruk itu. Nah, maka khannas tadi akan membisikkan kepada kita supaya kita nggak ini. Jadi kelailah di perasaan kita, di pikiran kita itu kayak lakukanlah, nggak usah lagi, lakukanlah, nggak usah lagi. Misalkan kalau kita habis sholat berjamaah kan mau sholat sunnah tuh, itu ada aja pertempuran itu. Ada apa-apa tinggal aja lah sunnah tuh ditinggalkan apa-apa kata khannas, sehingga kita meninggalkan keutamaan ibadah sunnah itu gitu. Jadi seperti itu. Jadi kapan itu salah satu bagian dari kesurupan ternyata. Makanya setiap manusia itu ya kalau ditanya, Ustaz, apakah semua manusia ada jin? Ya Nabi bilang ada jin gitu. Artinya itu jin internal tadi. Dan jin khannas ini nggak bisa dikeluarkan dia bisa diturunkan fungsinya dengan ibadah yang kita lakukan, dia turun fungsinya. Jadi pengajian seperti ini, pengajian, kemudian ibadah yang kita lakukan, dakwah yang kita lakukan, itu akan membuat kemudian jin khannas tadi jadi rendah rendah fungsinya dalam mempengaruhi kita. Malaikatnya tinggi. Nah, makanya kalau orang yang dia udah masuk atau sholat, dia langsung pergi aja ya, enggak disuruh-suruh lagi sebagainya. Pokoknya dengan kebaikan tuh dia segera melakukannya ya. Nah, itu berarti malaikatnya tinggi tuh dominansinya. Tapi kalau artinya tapi masih ada tuh peluang-peluang untuk khannas tadi untuk membisikkannya sehingga nggak jadi melakukan kebaikan itu. Nah, itulah jin khannas ini. Nah, jin yang masuk dari luar ini nggak bahaya. Karena satu ada perlindungan nama Allah, qul a'udzu bil falaq ya. Tapi hati-hati ya, kalau kita masuk ke sebuah tempat pekerjaan, maka mana yang paling cepat diterima? Kita ngelamar, masukkan CV surat lamaran ke sana tanpa ada orang dalam, atau kita punya orang dalam? Nah, biasanya yang paling cepat terima tempat kerja kan orang dalam kan? Maka mungkin kalau CV kita tidak butuhkan juga gitu kan? Apalagi dia keluarga kita, maka langsung diterima gitu. Nah, maka kalau lemah iman kita, artinya khanasnya lebih dominansi dalam diri kita, nah maka itulah mudah masuk jin dari luar itu dalam tubuh kita. Nah, kemudian juga tapi ada juga orang yang memang arti gini, saya banyak beribadah Ustaz, tapi kok saya dimasuki jin juga, saya kesurupan juga. Yaitu ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi arti gini nih, saya sudah jaga wudhu, saya sudah berwudhu, saya sudah baca doa, mau tidur sebagainya, tapi masih mimpi buruk. Kan mimpi buruk dari jin kata Rasulullah. Artinya gini, dia ada dua saja. Nah, kalau ada kita kemasukan jin, ada dua kondisi. Pertama, ya kita evaluasi kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah pintu pembuka sehingga jin itu mudah masuk. Nah, ibadah sunnah kita tinggalkan, kemudian ibadah wajib kita kendorkan. Kemudian yang kedua apa? Ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi ada pasien saya, ibu ini udah 21 kali ruqyah dia. Assalamualaikum, Sonia Putri, masya Allah, selamat bergabung. Jadi ibu-ibu ini sampai 21 kali ruqyah kurang lebih. Dia nanya ke saya, Ustaz, saya sudah banyak berubah sekarang. Dulu ibu tuh nggak nutup aurat, sekarang nutup aurat. Duha, tahajud, ibadah dilakukan, baca Quran terus, puasa sunnah Kamis nggak tinggal, sedekah jalan terus. Ya, artinya sikap pun berubah. Dia nanya, Ustaz, ini udah banyak beberapa kali saya ruqyah Ustaz, tapi juga belum Allah berikan kesembuhan juga. Katanya. Assalamualaikum, Mama Alfisarin, selamat gabung Pak advokat kita ya, advokat Permisi Riau Nasional insya Allah. Ustaz, kenapa saya belum sembuh juga? Tetangga saya itu Pak Ustaz, katanya, dia buka aurat, mulutnya gini, ya gitu ya, ibadah nggak dilakukan, maksiat pun kadang terlihat maksiat yang lain gitu. Tapi kenapa dia nggak diganggu? Nah, jawabannya simpel. Pertama saya bilang, kenapa teman ibu, tetangga ibu nggak diganggu? Karena sudah menjadi kawan setan itu, maka nggak diganggu. Kalau ibu kan semakin tinggi ibadah kita, ya semakin banyak ibadah kita, maka
dia semakin kuat mengganggu kita agar kita tidak jadi melakukan ibadah itu. Maka kalau ibu sampai terpengaruh dengan pikiran seperti itu, pikiran dari dia tuh, karena dia masih di dalam kan, maka dipengaruhinya ibu itu dari pikiran itu. Makanya banyak orang kesurupan ini dia tidak merasa dia kesurupan. Maka kemudian saya bilang, Bu, itu yang membuat berpikir begitu tuh dia itu, Bu, saya bilang. Jadi ibu nanti kalau ibu terpengaruh, untung ibu alhamdulillah Bu minta pencerahan ke saya. Assalamualaikum Sa'adra, Masya Allah, selamat datang. Untuk ibu minta pencerahan ke saya bilang gini, kalau ibu lemah iman, ibu lemah pemahaman ibu, yang terjadi apa? Kalau gitu nggak usah lah saya ibadah lagi, ya saya tinggal aja lah, saya buka aja orang ini lagi ya, seperti tetangga saya, akhirnya saya nggak diganggu. Ya memang akan diganggu, bisa jadi belum tentu juga nggak diganggu, tetap diganggu juga gitu, ya kan terserah dia. Nah kemudian apa terjadi? Ibu astagfirullahaladzim Ustaz gitu. Berarti saya jadi hitung-hitungan gitu. Ya, yang kedua itu Bu, ibu belum ikhlas beribadah. Kenapa saya bilang? Karena ibadah ibu lakukan itu untuk sembuh, saya bilang. Walaupun memang untuk sembuh memang, tapi jangan sampai niat kita tuh pas kita lagi sakit itu, kita rajin ibadah. Ya. Artinya nanti kalau kita sehat kita nggak ibadah lagi. Nah, maka kalau kita lagi dapat ujian terutama gangguan jin ini, maka ibadah kita harus berkuat. Nah kemudian kita lanjutkan. Kesurupan tuh ada dua pembagian, secara kuantitas, secara kualitas. Secara kuantitas, kuantitas terbagi dua. Pertama ada yang permanen. Nah permanennya apa? Gangguannya itu berlangsung lama gangguan itu. Terkadang memang nggak Allah berikan kesembuhan juga ya. Sampai ya itulah, sampai dia meninggal dunia kadang. Nah kemudian yang kedua apa? Yaitu permanen, kemudian temporal. Temporal itu pada waktu tertentu, pada jam tertentu, pada aktivitas tertentu, pada tempat tertentu gitu. Ada kesurupannya seperti itu. Kalau di rumah aja dia kesurupan, kalau di luar enggak gitu. Atau pada saat azan maghrib atau pada saat malam saja dia bangkit ya, yang kegelisahnya itu. Atau temporal. Kemudian secara kualitas terbagi dua. Nah, kesurupan itu terbagi dua. Secara kualitas pertama ada total. Nah, total ini artinya jinnya kelihatan, itu tadi nggak sadarkan diri begitu, kemudian dan kelihatan gitu, ngamuk wah gitu. Contoh ada kesurupannya di sekolahan atau di kantor di mana lah, di masjid bangnya. Nah, itu kesurupan bisa jadi total, bisa jadi sektoral. Nah, ya gini nih, total ini gini, dia kesurupan selama dia diobatin, selama di terapi. Dia nggak merasakan kalau di tangannya dipegang, dia nggak merasakan diapa-apakan, kemudian dia nggak sadar juga dia lagi ngapain, lagi diapain gitu. Artinya kalau jinnya ada keluar, dia baru tersadar, saya di mana, saya diapain aja nih. Nah itu total. Nah, tapi kalau sektoral sebagian itu nah, dia kesurupan ya, kesurupan tapi dia kalau matanya terbuka ya, kelopaknya dia lihat. Kemudian dia mendengar juga suara-suara itu, dia dengar, dia tahu dia lagi ngapain, diapain tahu, dipegang dia tahu juga, dipegang kepalanya sebagainya. Tapi dia nggak bisa mengendalikannya gitu. Jadi artinya ini kesurupan sektoral. Nah, mana kesurupan yang paling banyak? Assalamualaikum, selamat datang. Yetat WDG, maaf kalau saya salah mengejanya. Mana yang mana yang paling banyak kesurupan ini? Nah, kita bahas secara kualitas saja. Kesurupan paling banyak itu apakah sektoral atau total? Nah, kalau yang paling banyak itu adalah ternyata sektoral. Kalau total itu, kalau sektoral itu dia ada persentase gangguannya. Nggak ada alat ukurnya, dirasa-rasa, dikira-kira aja. Tapi kalau dia total itu, ya itu langsung ngamuk-ngamuk, itu kan sedikit tuh. Nah, mungkin teman-teman yang hadir di sini, mungkin sampai sekarang belum pernah juga lihat orang kesurupan langsung ya. Kalau lihat, karena sekarang di YouTube, ada sosial media, mungkin lihat di situ. Tapi kalau langsung kan ada juga yang tidak lihat gitu ya, langsung kesurupan ngamuk-ngamuk sebagainya, kesurupan jin itu. Nah, artinya total itu sedikit, yang paling banyak itu sektoral, dia persentase saja bedanya. Nah jadi kalau keluhan-keluhan, gangguan-gangguan orang dalam kehidupan ini ya kan, itu persentase itu gini nih, misalkan ini jinnya, ini kita ya manusianya, ini jinnya di dalam gitu, di dalam. Nah, mungkin gangguan jinnya sekitar 20%, kemudian atau 30% ya. Apa yang akan diganggunya? Ya fisik kita secara keseluruhan diganggunya gitu. Maka dia di sini, maka di dalam itu, dalam tubuh kita dia itu memberikan efek-efek bahwa Allah tunjukkan bahwa ya badan kita ini bukan alam dia, maka dia timbullah rasa sakit, rasa was-was sebagainya. Artinya apa? Akan diganggu kesurupan sektoral itu apa saja kesurupan sektoral, ada gangguan pada pikiran. Nah, gangguan pada pikiran.
Apa misalkan pada pikiran misalkan negatif, berpikir negatif, kemudian sering pelupa, ya kan, kemudian susah khusyuk, kemudian apalagi pikiran, ya gangguan pada pikiran lah, susah konsentrasi gitu. Ada gangguan pada pikirannya yang menyebabkan dia tuh secara kehidupan gak tenang, atau menyuruh dia di pikiran ini melakukan keburukan gitu kan. Kemudian gangguan pada perasaan. Nah, perasaan misalkan ya perasaan benci kepada orang yang harusnya disayangi gitu, atau dia sayang tiba-tiba sayang kepada orang yang kenyataannya dibenci gitu ya. Kemudian apalagi curiga berlebihan, was-was, gangguan perasaan inilah. Merasa yakin dengan agama lain, kemudian semua gangguan perasaan inilah pokoknya. Sedih-sedih ya, sedih-sedih, minder ya, kemudian nggak percaya diri, itu juga salah satu faktor gangguan jin secara perasaan ini. Pokoknya banyak lah ya, perasaan curiga berlebihan, kemudian marah-marah berlebihan sebagainya begitu. Kemudian apalagi gangguannya pada fisik ya, pada fisik. Nah, kemudian apalagi gangguan pada waktu tidur, kemudian gangguan pada pekerjaan, pada jodoh ya, kemudian pada gangguan sulit mendapatkan keturunan, kemudian gangguan pada aktivitas sebagainya. Itu gangguan jin itu terjadi pada diri kita. Artinya gini nih, saya rangkum, saya simpulkan, gangguan jin itu ada 3. Ada 3 ya. Pertama, diri kita nih, itu diri kita nih kan 2 saja, medis, psikologis. Satu lagi saya sebut mistis ya. Nah, ini bahasa mistis yang sangat dipahami, tapi bukan mistis itu bukan yang buruk ya. Maksudnya itu yang tidak bisa diagnosa dari medis dan psikologis, maka ini disebut kategori mistis. Saya nyebutnya begitu. Artinya gini nih, kalau kita sakit medis, terus kita sudah cek ke dokter, kemudian dokter menyimpulkan ini nggak ada sakitnya, tapi kita sakit nih. Atau kita nggak sakit apa-apa, pada cek ke medis ada sakitnya gitu. Karena jin itu bisa merekayasa, menutupi sakit kita sehingga tidak terbaca dengan alat medis, atau juga bisa memunculkan sakit kita padahal itu tidak sakit begitu. Kemudian yang kedua adalah arti secara medis, kalau kita merasakan ketidaknyamanan secara medis, kemudian dokter bingung artinya, atau nggak sembuh-sembuh, itu bisa jadi gangguan jin. Kemudian yang kedua adalah secara psikologis. Karena gini, seperti apa jin yang masuk dalam tubuh kita ya, karena dia tinggal dalam tubuh kita, maka dia akan berefek kepada medis kita. Ada sembunyi di kepala, sakit, atau migrain sebagainya. Artinya, ya memang itu medis ya. Artinya kalau memang medis, coba aja gak medis. Minum aja obat sakit kepala. Kalau sembuh, insya Allah itu gangguan medis tuh. Tapi kalau nggak sembuh, saya sarankan ya, kalau sakit medis ini, sebaiknya dirukyah dulu. Rukyah itu gampang. Nanti ada materi khusus rukyah, saya sampaikan nanti bagaimana cara merukyahnya itu. Nggak sulit rukyah, itu gampang. Nah, jangan gini, kalau dia gangguan jin berefek kepada medis kita, maka nanti kita kita bawa ke dokter manapun nanti bingung-bingung dokter itu, atau diagnosanya alhamdulillah kalau dokternya itu jujur. Nah, tapi kalau dokternya memanfaatkan keadaan, habis kita ya, soalnya operasi sebagainya. Ini ada pasien saya dulu, dia saraf terjepit, diagnosa medisnya, ini suruh operasi 5 saraf terjepit di punggung. Ternyata waktu saya rukyah, ternyata gangguan jin, ada jin masuk, 8 jin. Ya, 2 orang ibu bapak, 6 anak ya, 5 orang anak berada saraf belakangnya. Ternyata namanya anak-anak suka main ayunan di saraf itu, sehingga setelah selesai main kan anak-anak biasa nggak diberesin lagi mainan tuh, akhirnya terjepit sarafnya. Alhamdulillah keluar sehat gitu. Ya, dia ada gejala ikutannya tuh. Nah, kalau dalam vaksin kan ada KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, kalau dalam sakit jin itu ada ikutannya juga. Jadi kalau kita sakit medis, mesti aja gitu. Kenapa kok sampai terbawa ke suka marah-marah, berubah gitu? Karena kalau jin masuk dalam tubuh kita, kesurupan kita, ya kesurupan sektoral itu yang kita secara medis itu kita nggak tahu, nggak jelas sakit kita. Kemudian secara psikologis, nah psikologis artinya gini nih, saya simpulkan lebih umum gini ya. Kita manusia nih, ya kan? Tapi kita nih nggak manusiawi kayaknya gitu. Nah, berarti ada kemungkinan gangguan jin. Nah, kita Islam, tapi kita nggak Islami, kemungkinan gangguan jin. Nah, itu aja, 2 aja simpulnya, 2 aja. Kita manusia, sikap kita, sifat kita, gangguan fisik kita itu nggak manusiawi rasanya, berarti kemungkinan gangguan jin. Atau kemudian gangguan kejiwaan kita, psikologis kita nggak manusiawi lah gitu. Artinya kalau manusia ini harusnya baik, tapi kita nggak baik gitu. Itu kemungkinan gangguan jin. Nah,
jin kalau sudah masuk tubuh manusia makanya pengaruhi medis kita, psikologis kita. Nah, makanya kalau sudah dibawa ke dokter, dibawa ke psikiater, dibawa ke psikolog, nggak ada juga solusinya, ya segeralah ketemu peruqyah, insya Allah akan diruqyah, mudah-mudahan Allah beri solusi terhadap sakitnya. Kemudian, nah apa sih kita sambil bahas Bang Aul ya. Silakan bagi teman-teman Bapak Ibu yang mau menyampaikan pengalamannya atau menyampaikan terkait tentang terkait tentang pertanyaan yang masih meragukan, silakan saja. Ini sambil kita bahas ya. Bang Aul, maaf Tuan Guru, apakah seseorang beragama apapun bisa kesurupan? Bisa Bang Aul. Jadi sekarang kita angkat dulu ya, kita angkat dulu masalah agama. Artinya gini, kalau kita sudah manusia, kita manusia, siapapun dia, jin itu bisa masuk ke tubuh kita. Termasuk juga teman-teman di agama lain, ya. Gini ya, orang Islam, jin itu dibuatnya apa kalau dia sudah masuk? Dibuatnya kita tuh nggak Islami begitu. Itu gangguan jin. Apalagi orang-orang yang belum masuk Islam. Nah, dia akan menghalangi seseorang itu untuk masuk Islam, dapat hidayah. Walaupun langsung terlihat di depan mata dia, kemudian Allah tunjukkan langsung kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Kalau dia memang Allah berikan hidayah, intinya dia akan masuk Islam. Nah, kemudian apakah bisa dibantu pakai ayat Quran? Oh, bisa dong. Jadi gini Baul, ayat Quran itu bukan orang Islam saja ya. Ayat Quran itu semua. Rasulullah itu kan sering bacakan ayat Quran kepada Abu Jahal itu. Nah, termasuk kepada kucing yang sakit. Jadi ruqyah itu tidak hanya kepada manusia aja. Kalau kucing sakit atau hewan kita sakit, ruqyah aja. Termasuk rumah kita. Kenapa rumah kita ini panas suasananya, ruqyah gitu. Kendaraan kita ya, kenapa kendaraan kita ini ada aja gangguan kalau misalnya kecelakaan gitu ya. Itu diruqyah aja gitu. Termasuk kantor kita, termasuk dagangan kita. Kenapa kok nggak laris ya, ruqyah aja. Ruqyah tuh kedai kita, ruqyah tuh outlet. Nah ini takoyaki sudah saya ruqyah, alhamdulillah. Nah, jadi ruqyah aja semua. Jadi ruqyah tuh Bang Aul dan bapak-bapak, ibu teman-teman semua, bukan untuk manusia saja, tapi untuk hewan juga, termasuk untuk jin juga gitu. Jadi jin juga ada yang diruqyah begitu. Nah, Quran ini turunkan Allah bukan untuk manusia saja, tetapi untuk seluruh alam. Nah, apakah bisa dibantu pakai Al-Quran atau dibantu orang yang beragama Islam? Saya sering loh Bang Ul meruqyah orang yang tidak beragama Islam. Saya pernah ruqyah orang Protestan, Katolik, Hindu, pernah saya ruqyah. Ya Bang Ul. Yang menarik itu salah satunya itu ada ibu-ibu ya dari Rengat ya, dari Inhu, Ragi Hulu. Dia sakit di perutnya, gangguan di perutnya. Kemudian dibawa ke salah satu rumah sakit di Pekanbaru. Ketika di USG di ronsen, di dalam perutnya ini ada besi segumpal tangan. Kalau secara diagnosa medisnya tidak mungkin kan besi bisa masuk gitu. Tapi di ronsen itu ada, saya lihat loh di bukti ronsennya itu ada besi gitu. Nah, dokter bingung. Akhirnya kemudian anaknya, alhamdulillah ya, nah, ibu ini Kristen, saya lupa Katolik atau Protestan. Anaknya sudah mualaf, alhamdulillah. Ya, ini anaknya nelfon saya ruqyah dia karena dia nginap di hotel. Saya ruqyah di kamar hotel waktu itu dengan ada anaknya laki-laki yang perempuan juga dengan ibu itu. Nah, ibu ini masih belum masuk Islam. Kemudian saya tanya, Bu, kenapa Ibu nggak ruqyah saja di Rengat sana? Saya bilang. Terus apa kata ibu? Saya sudah cari peruqyah di sana, Ustaz. Anak saya sudah cari, banyak nggak mau katanya. Jadi mohon maaf ya teman-teman peruqyah di Inhu, Raguri Hulu. Ibu tuh nggak nemu, artinya mungkin dia belum menghubungi yang nemu ya. Nanti dia sudah cari tapi nggak mau, gitu. Udah temu tapi nggak mau. Kenapa nggak mau Bu peruqyahnya? Saya tanya begitu. Nggak maunya karena ini Ustaz, karena ruqyah ini kan setelah ruqyah harus meningkatkan ibadah. Ya. Setelah ruqyah itu harus meningkatkan amal soleh ya. Ibu tidak beragama Islam, gimana caranya gitu. Astagfirullahaladzim. Saya bilang ke ibu itu, Bu, saya bilang. Sahabat waktu itu pernah lewat di sebuah kampung, kemudian dia minta dijamu di kampung itu karena perbekalan habis waktu itu. Kemudian tidak ada yang mau jamu. Ketika mereka berlalu, kemudian ternyata salah satu keluarga ya pembesar kampung itu dia digigit hewan berbisa. Jadi bukan gangguan jin, bukan jin yang masuk kesurupan, digigit hewan berbisa saja. Kemudian di kampung itu nggak ada yang bisa ngobatin. Kemudian dikejarlah oleh beberapa penduduk kampung si sahabat tadi. Kemudian minta tolong diruqyah. Alhamdulillah diruqyah dengan 7 Al-Fatihah 7 kali saja. Langsung sembuh. Ya, pembesar kampung itu langsung sembuh, alhamdulillah. Langsung hilang bisanya, alhamdulillah.
sakitnya nggak merebak sebagainya. Saya sembuh alhamdulillah. Nah, ini dalil sahih, ini sangat masyhur, kalangan peruqyah terkenal. Nah, saya heran nih kalau ada peruqyah seperti itu, apakah dia tidak mungkin dia lupa mungkin terkait tentang item yang non muslimnya ini ya. Tapi dia mungkin bisa jadi dia fokus pada item digigit hewan berbisanya begitu. Dan dia juga fokus mungkin pada item yang kedua adalah item baca Al-Fatihah 7 kalinya. Kemudian mungkin dia fokus pada item. Jadi setelah dia ngobatin pembesar kampung itu, kemudian ternyata dia diberi 100 ekor kambing oleh orang kampung itu. Kemudian dibawanya ke Rasulullah, sahabat nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini gimana nih? Sahabat nggak nanya kambingnya, gimana nih? Dibawa aja gitu. Jadi sahabat kan minta jamu tadi, dijamu oleh mereka, habis jamu itu kasih 100 ekor kambing. Ini sahabat laporkan ke Rasul, yang dilaporkan sahabat itu bukan masalah kambingin kasih ini, tapi yang dilapor sahabat ini masalah apa? Masalah Rasulullah, benar nggak yang kami lakukan tadi, kata sahabat. Apa tuh yang kalian lakukan? Jadi diceritakannya kronologinya, kemudian disampaikan, saya baca Al-Fatihah 7 kali. Ini Rasulullah bilang, ya tidak apa-apa meruqyah dengan Al-Quran. Nah kemudian baru beliau sahabat bertanya, Rasul ini gimana nih dengan kambing hadiah nih kasih nih? 1 ekor kambing, kata Nabi, sebagian ya kalian bawa, sebagian kasih untukku, kata Rasulullah. Nah, jadi Rasulullah minta bagian 50%. Nah, apakah untuk, ya saya yakin mungkin 50 ekor kambing itu makan Rasulullah pasti dibagi-bagikan, ya kan? Artinya bahwa ini salah satu dalil boleh meruqyah orang non muslim. Termasuk saya juga salah seorang pembesar perusahaan Chevron di Duri itu meruqyah orang Hindu. Alhamdulillah dia nge-gym ya, pas nge-gym itu lemas badannya gitu, melemas gitu kan, nggak semangat, ya letoy lah gitu. Sampai di tempat tinggalnya di Duri waktu itu saya ruqyah juga kurang semangat juga. Kemudian saya ruqyah, saya baca Quran ke telinganya sebelah kanan. Kemudian dia agak gemetar sedikit, kemudian lapang, dadanya lapang, kepalanya lapang. Nah, dalam 2 Januari atau Desember belakangan ini juga saya meruqyah seorang Katolik begitu. Jadi dia gelisah saja bawaannya, pikirannya, kemerdekaannya, khawatir, cemas gitu, udah takut dan sebagainya gitu. Saya ruqyah langsung tenang, alhamdulillah. Ya kalau terkait masalah dia mau masuk Islam itu la ikraha fiddin, tidak ada paksaan agama ya kan. Kalau masuk Islam nggak masuk Islam ya kita doakan semoga itu menjadi jalan hidayah buat dia gitu. Jadi kita aspeknya membantu ya. Sama kalau kita di dunia medis kan, emangnya kalau kita sebagai orang medis tanya agama kamu apa? Oh kamu ndak Islam. Kau nak mau ruqyah kau nggak mungkin kan gitu. Termasuk kan yang medis praktisi medis yang non muslim kan mungkin pula kamu Islam pergi ke sana, enggak kan? Ada juga di salah satu rumah sakit Kristen itu yang pasiennya orang muslim ya kan, ada juga yang non muslim itu dia menjadi pasien di rumah sakit Islam gitu ya. Rahmatan alamin Islam insyaallah gitu. Nah ada pertanyaan lagi nih, baik kita jawab ya. Bu Popi, Ustaz, ada saudara saya sakit, dari pernyataan dokter kekurangan oksigen ke otak, yang disarankan di saat sholat sujudnya agak lama. Nah masalahnya dia bilang nggak bisa sholat, kalau sholat sesak, mohon pencerahan ya. Yang membuat dia, kalau memang diganggu jin Bu Popi, yang membuat dia sesak ketika sholat itu jin itu. Nah dia harus lawan. Nah saya sarankan lakukan istinsak Bu Popi. Istinsak itu ketika mencuci hidung ini, masukkan air ke hidung itu disedot sampai kesentrum lah pikiran kita ini. Itu salah satu terapi gangguan jin gitu, yang membuat kalau kita gangguan pikiran itu salah satunya tuh istinsak itu. Ya susah konsentrasi ya, atau yang sakit kepala ya lakukan itu. Saya kalau lagi pilek atau lagi flu lah ya, saya lakukan istinsak. Saya buang banyak-banyak pilek-pilek gitu. Alhamdulillah Allah berikan kesembuhan gitu. Istinsak Bu Popi, lakukan istinsak dulu. Jadi buang kalau memang gangguan jin, istinsak dulu, kemudian baru sholat insyaallah. Intinya dia harus melawannya, dia harus sholat, nggak boleh nggak sholat. Itu Bu Popi insyaallah. Kemudian Bu Aulia Rima, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, sering orang bilang udah nggak apa-apa, dia dijagain leluhurnya. Bagaimana pandangan Islam terkait itu? Nggak ada leluhur tuh. Siapa manusia ada? Kalau ada manusia itu kalau sudah masuk ke alam rahim, ya dia nggak bisa lagi kembali ke alam sebelumnya. Dia kalau sudah lahir ke dunia nggak bisa lagi masuk ke perutnya, ke rahim. Dia kalau sudah masuk kubur nggak bisa lagi masuk ke alam dunia, nggak bisa. Jadi itu bukan leluhur itu Bu Aulia, itu adalah jin ya. Jin yang memanfaatkan kelemahan pemahaman kita
yang selama ini kita wah nggak baik, nggak ada dijagain, nggak ada. Dia biasanya kayak gitu tuh, dia pasti ada efek samping. Karena jin dalam tubuh itu pasti ada efek samping. Ya misalkan mudah marah, ya gangguan pikiran, emosional, kemudian gangguan kehidupan yang lain. Pokoknya itulah ada aja gangguannya itu. Kalau dia tidak diganggu, ya kan, ya ada juga nggak diganggu. Kalau menurut saya sih nggak ada diganggu pokoknya. Ini ya dengan masuknya itu pasti nggak diganggu. Ya artinya sama seperti tubuh kita, kalau kemasukan virus kan berarti benda asing gitu. Tubuh akan imun kita akan melawan virus itu karena dia tidak mengenal ini bukan bagian dari tubuh kita. Maka kita kena corona atau kita sakit kepala sebagainya, demam itu. Begitu Bu Aulia. Itu nggak bagus tuh. Nggak boleh itu dia akan menyesatkan kita itu. Apalagi ya yang leluhur ini biasanya ada salah satu syarat penjaganya, salah satunya dengan memakai jimat atau penangkal. Jam berapa? Oh, 7:30. Baik, sedikit lagi ya. Baik, sebelum kita menutup seram kita di episode 14 ini, kita closing yang tentang kesurupan ini. Jadi jin itu masuk karena 3 masalah, 3 hal. Pertama, orang kesurupan itu diagnosanya 3 saja dalam ilmu ruqyah. Ya, ini ilmu yang saya pelajari ya. Kalau ruqyah lain mungkin ada yang upgrade, alhamdulillah ya. Saya mohon pencerahannya, kasih masukan ke saya. Pertama itu jin itu kesurupan itu dikarenakan keinginan jin pribadi gitu. Artinya secara pribadi jin orang itu kesurupan, secara pribadi jin masuk dalam tubuh kita manusia. Dia masuknya karena 2 sebab ya. Pertama dia karena dia sayang atau karena dia benci. Nah, kenapa dia tahu kita punya masalah, dia sayangin, ingin nolong kita? Karena ada juga jin itu jatuh cinta kepada kita. Dia nggak mau orang lain memiliki kita. Bahkan orang yang sudah menikah pun, ya salah satunya kenapa sering kelahi dengan pasangannya atau susah punya keturunan. Nah, salah satu disebabkan ada jin itu cinta sama si pasien ataupun si orang yang dimasukinya, sehingga tidak harmonis kehidupannya. Nah, karena Allah sampai ke surah Al-A'raf 27, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawun. Kata Allah, jin itu bisa melihat manusia, tapi manusia nggak bisa melihat jin. Nah, sebagaimana kita sesama manusia ini bisa melihat, kayak gitu juga jin itu melihat kita, bisa lihat kita dia, tapi kita nggak bisa lihat dia gitu. Nah, ini bab sebelumnya di episode 1 tentang jin sudah saya sampaikan ya. Nanti bisa dilihat di episode 1 seramnya. Nah, jadi masuknya jin itu karena gangguan perasaan pikiran kita. Jadi ada jin itu yang dia tuh GR nih nolong kita, padahal kita nggak butuh ditolong gitu ya. Karena masalah kita nggak begitu berat kali ya, dia masuk. Nah, biasanya kalau jin itu masuk karena keinginan dia sendiri itu lebih cepat. Nah, kesurupan yang dikarenakan penyebabnya jin itu masuk karena keinginan jin sendiri. Misalkan dia benci lihat kita bahagia hidup kita, dia benci lihat kita orangnya ganteng, cantik ya, atau dia benci dengan kesuksesan kita, dia benci dengan kebahagiaan kita, atau dia sayang dengan kita karena dia lihatnya kita banyak masalah. Nah, maka dia masuk. Nah, ini biasanya lebih cepat untuk bisa meruqyahnya. Bang Men, cara ruqyah pribadi gimana Ustaz? Nanti di episode khusus ruqyah kita jelasin Bang Men. Waktu kurang cukup, maaf panjidan. Kemudian singkat aja lah Bang Men yang saya jawab. Ya pokoknya 2 aja Bang Men ya, lakukan ibadah, rajin berdakwah, kemudian hindari maksiat. Nah, itu aja Bang Men. Ya. Itu sederhana saja ruqyah mandirinya. Kemudian yang kedua, kesurupan itu karena kita memasukkannya sebenarnya. Jadi ada netizen saya bilang di sosmed saya, semua ini jin aja disalahkan. Padahal jin itu masuk karena kesalahan kita sendiri. Memang betul gitu. Tapi sesalah-salahnya kita, tetap yang salah itu adalah jinnya. Ya kenapa dia ikut campur? Ya urusan kita aja. Nggak perlu ikut campur gitu. Nah, kalau dia masuk karena keinginan pribadinya jin itu, insya Allah mudah kita nasihatin gitu. Ada juga yang susah nasihatin, ya udah kita ruqyah aja. Kemudian ada yang masuk itu karena kita minta. Yang kedua, kita sadar, kita nggak sadar. Datangi dukun, kemudian pakai jimat, kemudian nuntut ilmu kanuragan yang Rasulullah saja nggak punya, sahabat saja nggak bisa punya seperti itu gitu kan. Dia masuk melalui itu gitu. Kita minta dia masuk, walaupun kita kan saya nggak minta dimasuk gitu. Ya dengan kita mendatangi dukun itu kan Allah sampai ke surah Al-Jin ayat 6 itu, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzu birijal minal jinni fazadahum raqa. Jadi manusia ini kerjasama dengan jin, fazadahum raqa, maka jin itu menambah-nambah dosa bagi kita. Salah satunya apa? Disuruhnya kita siapkan ini ya kan, benda-benda atau hewan-hewan atau tumbuhan-tumbuhan. Kalau memang tuh Allah nggak butuh itu hewan-hewan itu kalau berobat. Allah nggak butuh tumbuhan-tumbuhan itu.
Allah tuh butuh kita banyak istighfar ya. Kayak kalau ruqyah syariah kan dia tidak minta apa-apa. Kalau ruqyah itu kan nyiapin ini ya, telur ini, ayam hitam, nggak ada. Paling kalau kita suruh siapkan apa ya, siapkan mangkok plastik untuk muntah, tisu, pakai mukena, kan itu aja normal. Kemudian apa lagi? Dia masuk karena kita nggak sengaja. Nah, karena kita nggak lihat dia itulah. Artinya karena kita kan doa pertama wudhu kita nggak terjaga. Jadi kalau orang lagi nggak wudhu itu kan sedang berhadas, lagi nggak suci, jin bisa masuk. Ya. Kemudian apalagi kita nggak baca bismillah dalam lakukan aktivitas, kata Nabi, batasan hidup manusia dengan jin itu bismillah. Kalau kita baca bismillah, maka jin nggak akan tersentuh, kita nggak akan bersatu atau nggak akan bersenggolan dunia kita dengan dunia jin. Misalnya makan baca bismillah, masuk rumah baca bismillah, naik kendaraan baca bismillah, dia nggak akan ikut dengan kita, kata Rasulullah. Nah kemudian apalagi dia masuk karena itu tadi. Dan ini banyak nih kejadian seperti ini, lupa mukul-mukul, nyapu rumah, lupa nyiram-nyiram tuh, lupa baca bismillah, kena. Kemudian ketiga terakhir adalah jin itu masuk karena keinginan orang. Kalau dia sayang disebut pelet, benci disebut santet. Nah itu salah satu, ada 3 penyebab jin itu masuk dalam tubuh manusia, penyebab kesurupan itu. Nah apa resiko terberat kalau sudah kesurupan? Ya resiko terbesar dan dari kesurupan itu adalah kematian. Karena saya pernah meruqyah orang itu ya meninggal seperti itu. Jadi itu saya bisa sampaikan. Baik, alhamdulillah azan Isya sudah berkumandang ya. Barakallah buat kita semua sudah ikut bergabung dalam episode 14 seram kesurupan dan fenomenanya. Masih banyak perlu saya sampaikan tentang kesurupan ini. Insyaallah di waktu kesempatan yang lain kita bahas kembali insyaallah. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurangnya banyak, lebihnya tidak ada. Bapak pulang aja. Ya, kita tutup dengan doa kepada majelis. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas kesalahan silap kata dan perbuatan. Sampai ketemu lagi di seram episode ke-15 insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.